Hai Wei, aku Gila Siotang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot, tapi rasanya tetap enak sekali. Hari ini seperti di judul dan di thumbnail, aku mau buat olahan dari pisang yang udah kematangan. Kalau misalnya kalian punya pisang seperti ini di rumah, jangan langsung dibuang ya. Kita olah jadi makanan yang super duper enak kali. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Oke deh, sekarang kita langsung ke bahan-bahannya aja. Ini super duper gampang kali. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah pisang. Ini pisang yang udah kematangan. Kalian bisa pakai pisang merek apa aja. Kok merek, jenis. Terus ada telur, kemudian ada tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang. Kemudian kita persiapkan gula. Lalu kita siapkan minyak makan, ini bisa diganti dengan margarin cair, kemudian ada SP, lalu ada baking soda. Dan untuk cara pembuatannya, yang pertama kita mau haluskan dulu pisangnya pakai garpu seperti ini. Jadi karena ini udah kematangan, nggak terlalu susah untuk dihancurkan ya, apalagi pakai garpu seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau tekstur pisangnya yang lebih lembut lagi, kalian bisa pakai blender. Tapi karena aku nggak mau pisangnya ini teksturnya terlalu lembut, jadi aku pakai garpu aja. Nah, kalau misalnya teksturnya udah seperti ini udah bisa kita sisihkan dulu dan kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita pecahkan 4 butir telurnya. Kemudian setelah itu langsung kita masukkan gula. Kita masukkan gula semuanya aja, lalu kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah sebentar aja sampai nanti telurnya mengeluarkan bubble-bubble yang agak banyak. Seperti ini. Sebentar aja kita mixer. Kemudian selanjutnya kita bakalan masukkan SP yang udah dicairkan seperti ini. Langsung kita masukkan aja. Setelah 3 bahan ini masuk, sekarang langsung kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Kemudian nanti kita akan tingkatkan kecepatannya sampai dengan yang maksimal. Mixer beberapa menit sampai nanti adonannya ini benar-benar mengembang putih dan meninggalkan jejak. Nah, ini aku udah mixer sekitaran 6-7 menit, bakalan jadi seperti ini adonannya, udah mengembang dan ini udah putih pucat. Lalu kalian bisa lihat kalau misalnya kita mixer, dia bakal meninggalkan jejak seperti ini. Kalau misalnya udah seperti ini tekstur dari adonannya, kita matikan mixernya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita mau langsung campurkan baking soda dengan tepung terigunya. Kita campur seperti ini. Kemudian bakalan kita masukkan ke adonan basah yang tadi dengan cara diayak supaya nggak ada lagi nanti tepung yang bergerindil. Ini juga tepungnya nggak sekali semua aku masukkan ya, bertahap sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya udah dimasukkan sedikit tepungnya seperti ini, kita bakalan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Kita campur sampai agak merata. Kemudian langsung kita masukkan lagi tepung terigunya dengan cara diayak. Lalu kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Pokoknya kalian harus melakukan hal yang sama seperti ini sampai benar-benar tepung terigunya habis. Nah, ini udah tepung terigu yang terakhir aku masukkan ke dalam adonan. Sekarang mau kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah seperti yang aku bilang tadi. Terus kita mixer sampai semua agak tercampur dengan rata. Kalau misalnya udah seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian sekarang kita mau rapikan dengan spatula seperti ini ya. Kita rapikan pinggirannya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita mau mencampurkan pisang yang tadi udah kita hancurkan, tapi kita masukkannya jangan sekali semua. Aku pakai 2 tahap. Pertama seperti ini, sedikit aja, lalu kita akan campurkan. Tapi mencampurkannya ini kalian harus benar-benar lembut sekali searah untuk mengaduknya ya. Jangan pakai tenaga dalam. Kemudian kalau misalnya udah agak merata, sekarang langsung kita masukkan sisa pisangnya tadi.
Setelah pisangnya udah masuk semua, kita akan aduk seperti yang tadi searah, tapi benar-benar harus pelan untuk mengaduknya ya, jangan terlalu cepat. Lalu kemudian sekarang adalah bahan terakhir yang harus kita masukkan. Kita masukkan semua minyak makannya seperti ini. Setelah udah masuk semua minyaknya, kita aduk lagi searah seperti ini sampai semua benar-benar tercampur dengan rata. Nah, jadinya bakalan seperti ini setelah kita aduk. Pokoknya kalian harus perhatikan jangan sampai ada minyak yang masih tertinggal di bawah adonan, karena itu nanti bisa jadi buat bolunya bantet. Dan sekarang aku mau persiapkan loyang yang udah diolesin sama mentega seperti ini dengan rata. Lalu langsung kita tuangkan adonan yang udah kita campurkan dengan rata tadi. Kemudian kita hentak-hentakan seperti ini supaya nggak ada udara yang terperangkap di dalam bolunya. Sekarang kita mau panggang. Kita persiapkan oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Aku mau panggang di suhu 175 derajat selama 30 menit dengan menggunakan api atas bawah. Setelah udah 15 menit kita panggang, ingat ya, setelah 15 menit baru kita boleh masukkan toppingnya seperti ini. Kalian boleh masukkan topping apa aja sesuai dengan selera. Kenapa harus 15 menit setelah udah dipanggang? Karena untuk memastikan topping yang kita buat itu benar-benar stay di atas kayak gitu, nggak masuk ke dalam bolunya. Kira-kira seperti itu. Dan setelah udah 30 menit bolunya bakalan jadi seperti ini. Sekarang kita menggunakan tusuk sate untuk lihat apakah dalamnya mateng. Kalau misalnya udah nggak ada lagi yang nempel, berarti ini udah mateng luar dan dalam. Ini bener-bener super duper harum kali bolunya. Kalian harus buat cemilan yang satu ini di rumah karena ini super duper gampang kali. Buatnya nggak terlalu ribet dan ini hasilnya bener-bener super montok dan lembut sekali. Kalian harus coba ya, harus dan wajib. Sekarang waktunya aku mau potong dulu bolunya. Dan ini waktu dipotong super duper gampang kali, lembut. Ini harus kalian coba sih, harus, karena se-worth it itu. Dan ini dia hasilnya. Ini bolunya super duper harum, lembut, dan super duper montok sekali. Kalian harus coba, ini bener-bener harus dan wajib dicoba. Dan ini dia bolu pisangnya. Dan seperti biasa, setelah udah selesai aku mau icip-icip dulu. Kalian harus lihat lebih dekat. Ini bolunya super duper lembut kali. Kalian bisa lihat kan? Dan waktu aku potong seperti ini aja, dia tanpa perlawanan, benar-benar lembut kali. Aku mau coba dulu ya. Ini lembut kali, selembut itu. Kalian harus coba. Ini bener-bener kayak kue bolu yang dijual di toko-toko mahal, padahal ini cuman pakai bahan yang sederhana. Ini bener-bener harus kalian coba ya karena ini enak kali. Aku nggak bohong, ini enak kali. Kalian harus coba. Dan kalau misalnya kalian udah coba, jangan lupa tag aku di Instagram. Dan kemudian kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. Oke? Dan see you di video-video selanjutnya. Semoga kalian suka video ini. Bye-bye.